Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Rahmawati. Saya dari program studi administrasi perpajakan vokasi UI. Di video kali ini saya akan tutorialkan bagaimana cara menginstal ISPT PPh 2126, bagaimana menginput data maupun perhitungan PPh 21 masa Desember. Untuk menginstal aplikasi ISPT ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama yaitu sistem operasi berbasis Windows minimal 98, Microsoft Office Access 2007 ke atas, Microsoft Net Framework 4.0, VGA Resolution minimal 1280x768. Yang terakhir regional Indonesia. Untuk regional Indonesia kita bisa men-settingnya di PC kita atau komputer kita. Caranya yaitu dengan membuka control panel, kemudian kita pilih yang clock and region dan pilih yang region. Nah, untuk formatnya kita harus menggunakan format Indonesia yang ini. Jika teman-teman masih format negara lain, bisa langsung klik ubah Indonesia. Setelah itu, untuk menginstal aplikasi ISPT-nya, kita bisa langsung buka Chrome dan kita buka laman pajak.go.id. Setelah berada di halamannya, lanjut kita klik unduh. Klik unduh yang aplikasi perpajakan. Kemudian kita cari ISPT PPh pasal 2126 yang versi 2.40. Ini versi yang terbaru, dan kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Dan karena kebetulan saya sudah memiliki aplikasinya, jadi saya tidak download ulang. Nah, untuk yang single install ini, untuk yang sebelumnya belum pernah mendownload. Nah, untuk yang flash ini yang sebelumnya telah mendownload tapi ingin diperbarui. Kemudian bisa pilih yang ini. Setelah mendownload, kemudian bisa diekstrak. Kemudian akhirnya install, akhirnya sudah terpasang. Kemudian akan ada seperti ini database-nya, dan hal yang harus kita persiapkan untuk menghitung PPh masa Desember yaitu kita membuka program files yang titik 8,6. Nah, untuk melihat aplikasinya kita lihat di DJP yang ISPT masa 2126. Yang aplikasinya yang ini. Kemudian kita klik buka. Seperti ini. Dan untuk kita bisa membuat folder untuk mengerjakan PPh masa Desember ini. Kita bisa buat folder baru. Untuk lebih mudah, kita bisa beri nama PT atau perusahaan yang kita akan hitung masa Desembernya. Setelah kita membuat foldernya, lalu kita bisa mengcopy database kosong dan juga bukti potongnya. Untuk database kosong kita bisa lihat di yang ini DP ya. Kemudian kita copy, masukkan ke folder yang sudah kita buat. Kemudian kita paste. Ya, selanjutnya kita juga bisa copy yang bukti potongnya. Ini yang dokumentasi CSV format. Dan yang karena kita akan mengerjakan masa Desember, maka kita
pilih yang dipotong A1 dan yang bulanan. Kemudian kita copy, pindahkan ke folder yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk database ini kita bisa mengubahnya menjadi nama perusahaannya. Kemudian sekarang kita buka aplikasi ISPT-nya. Setelah itu kita pilih folder yang berisi database PTSBB seperti ini. Untuk passwordnya yaitu 123. Nah, untuk NPWP-nya yaitu NPWP pemberi penghasilan. Yaitu di sini kasusnya itu PT SPB. Jadi NPWP dari PT SPB. Kemudian kita lanjut mengisi profil wajib pajak. Untuk NPWP kuasa dan nama kuasa dikosongkan saja karena ini hanya diisi oleh bendahara pemerintah atau pembuat dipotong A2. Selanjutnya kita simpan. Setelah teman-teman mengisi profil perusahaan, kemudian teman-teman bisa melihat tools dari isi SPT ini. Kenapa tidak bisa dibuka? Karena teman-teman belum memilih SPT-nya, maka dari itu kita membuat SPT baru. Ini masa Desember tahun 2022. SPT. Setelah ini baru muncul tools isi SPT-nya. Selanjutnya kita buka data kertas kerja dari perusahaan yang akan kita hitung PTH21-nya. Dari data perusahaan memiliki 10 pegawai tetap, yang dimana terdapat gaji pegawai setahun sebesar sekian. Untuk menghitung perhitungan A1-nya, untuk kasus yang pertama, ini dia berstatus TK0, gaji pokoknya 480 juta. Maka gaji pokoknya di perhitungan A1-nya yaitu sebesar 480 juta. Ini dihasilkan dari yang ini. Kemudian untuk karena di gaji pegawai setahun tidak ada tunjangan PPh, maka dikosongkan. Dan untuk tunjangan lainnya ini diperoleh dari gaji tunjangan makan ditambah dengan tunjangan transportasi. Untuk honorarium karena tidak ada maka kita kosongkan. Dan untuk premi asuransi yaitu BPJS ini yang sebesar 1,54% dikali gaji pokok, maka jumlah premi asuransinya sekian. Dan untuk natura karena tidak
ada naturalnya maka dikosongkan. Untuk bonus dan THR ini kita dijumlahkan menjadi 1 sehingga hasilnya segini. Dan untuk jumlah penghasilan brutonya itu jumlah 1 yang gaji pokok dijumlahkan sampai dengan jumlah 7 yang bonus THR, maka menghasilkan hitungan penghasilan brutonya. Untuk biaya jabatan kita menggunakan rumus seperti ini. Y3 ini merupakan jumlah penghasilan bruto dan 5% merupakan besaran biaya jabatannya. Untuk 500.000 karena maksimal 500.000 per bulan. Gaji ini yaitu dari data di sini masa perolehan akhir dikurangi dengan masa perolehan awal ditambah dengan 1 dan menghasilkan biaya jabatannya sebesar 6 juta. Untuk iuran pensiun didapatkan dari aspek yang itu yang 2% dikali dengan gaji pokok, maka mendapatkan penghitungannya sekian. Untuk jumlah pengurang yaitu biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun, maka penghitungannya sebesar 15.600. Untuk penghasilan netonya yaitu jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurang, maka menghasilkan penghitungan penghasilan neto yang seperti ini. Kemudian untuk yang jumlah 13 yaitu penghasilan neto masa sebelumnya, karena tidak ada maka kita kosongkan. Untuk penghasilan neto setahun atau disetahunkannya yaitu didapatkan dari penghasilan neto. Nah, untuk yang PTKP ini kita mendapatkan dari data gaji pegawai di sini. Di sini mendapatkan PTKP didapatkan dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Maka kita pindahkan ke PTKP yang kasus pertama karena dia memiliki tanggungan 0 dan statusnya tidak kawin. Maka PTKP-nya ya ini sebesar 54 juta. Untuk PKP setahun atau disetahunkannya bisa dengan menggunakan rumus seperti ini, yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Jika hasilnya 0 maka 0, dan jika round down, kemudian kita round down agar hasilnya dibulatkan. Dan jika penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP dan min 3 untuk dibulatkan. Untuk penghitungan PPh pasal 21 yang jumlah 17 itu kita bisa membuat penghitungan seperti ini. Ada ini maksudnya dia memiliki NPWP atau tidak memiliki NPWP. Nah, untuk penghitungan NPWP-nya itu kita bisa menggunakan rumus seperti ini. AE3 ini merupakan jumlah penghasilan neto yang disetahunkan. Dan menggunakan rumus seperti ini. Dan jika tidak memiliki NPWP, maka dia yang lebih besar tarifnya, yaitu dikali dengan 1,2 atau 120%. Setelah itu kita masukkan rumusnya ke jumlah PPh pasal 21 atas PKP setahun atau disetahunkannya, yaitu dengan menggunakan rumus seperti ini. AF3 ini itu statusnya. Nah, jika ada NPWP maka dia hasilnya akan yang memiliki ada NPWP ini. Namun jika kasus yang pertama dia memiliki NPWP, maka dia secara otomatis akan besarannya akan yang tidak memiliki NPWP, itu yang sekian. Karena penghasilan neto masa sebelumnya tidak ada, maka PPh 21 yang telah dipotong masa sebelumnya pun tidak ada, maka ini dikosongkan juga. Sehingga jumlah PPh 21 terutama yaitu jumlah dari PPh
pasal 21 atas PKP setahun atau disetahunkan. Untuk jumlah 20 yang dimana PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong atau dilunasi sama dengan jumlah PPh yang terutang. Setelah kasus pertama untuk jumlah 1 hingga jumlah 20-nya sudah terisi semua, karena kita menggunakan rumus, maka kita bisa mengerjakannya sekaligus. Itu caranya dengan memblok bagian ini, kemudian tekan 2 kali. Dan karena ini tidak menggunakan rumus, maka kita harus mengubahnya lagi. Maka penghitungan A1-nya sudah selesai jika dia kasusnya sama semua. Namun tapi terdapat kasus yang berbeda yang di sini, yaitu pertama ada yang pindah ke kantor cabang mulai di Sleman. Nah, dia penghitungan penghasilan netonya wajib disetahunkan. Cara untuk mensetahunkannya yaitu dengan cara menghitung penghasilan teraturnya saja. Untuk penghasilan brutonya, karena bonus dan THR bukan merupakan penghasilan teraturnya, maka bonus dan THR tidak dihitung dalam penghasilan brutonya. Maka kita hitung sampai dengan premi asuransinya. Untuk biaya jabatannya sama seperti sebelumnya, yang membedakan lagi pada penghasilan netonya. Pada penghasilan neto yang setahun atau disetahunkannya. Di sini yang berbedanya itu karena dia penghasilan teraturnya saja yang dihitung, dan kemudian disetahunkannya yaitu dengan cara dikali 12 dibagi 8. 8 karena dia pindah ke kantor cabang di Sleman itu mulai 1 September, maka dia masa kerjanya 8 bulan. Setelah disetahunkan, penghasilan teratur yang telah disetahunkan kemudian ditambah dengan penghasilan atas bonus dan THR-nya, sehingga penghitungannya mendapatkan hasil segini. Untuk jumlah 15 sampai dengan jumlah 20 masih sama seperti sebelumnya cara penghitungannya. Dan untuk yang kasus yang meninggal dunia ini, dia juga wajib disetahunkan, tapi cara menghitungnya berbeda dengan yang pindah cabang, pindah ke kantor, yaitu caranya dengan penghasilan neto disetahunkannya dikali dengan 12 dibagi dengan masa kerja. Karena masa kerjanya 9, maka dibagi dengan 9. Hasilnya segini. Dan yang berbeda kita ubah lagi yaitu di jumlah PPh 21 terutangnya. Nah, untuk PPh 21 terutangnya harus disetahunkan lagi, yaitu caranya dengan dikali masa kerja dibagi dengan 12. Maka mendapatkan penghitungan sekian. Dan untuk yang kasus pegawai baru masuk dari pertanggal 1 Februari 2022 ini, yang sebelumnya belum pernah bekerja sama sekali, untuk ini pegawai baru tidak disetahunkan. Maka rumusnya sama seperti yang lainnya, kecuali yang disetahunkan, yang wajib disetahunkannya itu yang meninggal dunia, pindah ke kantor cabang, dan ekspatriat Thailand ini. Untuk yang ekspatriat Thailand ini penghitungan
neto disetahunkannya yaitu sama dengan yang meninggal dunia. Caranya dengan dikali 12 dibagi dengan masa kerja. Dan untuk yang PPh 21 terutangnya disetahunkan lagi, yaitu caranya dengan cara dikali 10 dibagi 12, maka mendapatkan perhitungan segini. Dalam kasus yang disetahunkan, yang hanya berbeda penghitungan itu yang hanya pindah kantor cabang. Sedangkan untuk yang meninggal dunia serta ekspatriat disetahunkannya penghitungannya sama. Nah, setelah kita menghitung semua jumlah 1 sampai jumlah 20-nya, maka didapatkan penghitungan PPh 21-nya. Selanjutnya kita bisa langsung buka ISPT dan bisa isi SPT yang daftar bukti A1. Nah, untuk mengisi SPT-nya ini kita bisa melakukan 2 cara, yaitu dengan cara manual dan dengan cara impor. Untuk manual kita bisa pilih baru, kemudian kita isi sesuai datanya, identitas penerima penghasilan, terus ada rincian penghasilannya, ada dan penghitungan PPh-nya, serta ada identitas pemotongnya baru. Setelah itu disimpan. Nah, jika karena untuk mengerjakan satu-satu jika terdapat pegawai yang banyak, maka akan kelelahan, maka kita bisa dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara impor. Caranya yaitu dengan membuka folder yang sudah kita persiapkan sebelumnya, kita buka bagian bukti potong A1-nya. Kemudian kita agar lebih mudah mengeditnya, kita bisa terlebih dahulu dalam bentuk Excel workbook. Jika sudah tersimpan, kita bisa langsung mengerjakannya. Yang pertama, kita bisa mengerjakan mengisi NPWP-nya dulu. Untuk mengimpor ini tidak boleh ada tanda titik selain nomor bukti potong dan kode pajak. Maka kita harus menghilangkan dulu tanda titiknya. Caranya yaitu dengan Ctrl F, kemudian script replace all. Karena di sini masih ada tanda titik, maka kita harus hapus lagi. Mengapa terlebih dahulu kan mengisi NPWP-nya? Karena agar bisa langsung mengisi masa pajaknya tanpa harus menghitungnya. Caranya dengan ketuk 2 kali, akan otomatis sesuai yang banyaknya yang dipotong. Kemudian tahun pajaknya yakni 2022. Pembetulannya 0. Ini 14 tahunnya diganti dengan 2022 dan dimulai dari 1. Untuk masa perolehan awal dan masa perolehan akhir kita bisa lihat dari data
gaji pegawai yang setahun ini. Selanjutnya kita masukkan nik, nama, alamat. Masukkan namanya, untuk jenis kelamin kita juga harus merubahnya. Untuk laki-laki kita rubah dengan M, dan untuk perempuan kita rubah menjadi F. Untuk wajib pajak luar negerinya kita klik N kecuali yang JJ Minho karena dia merupakan ekspatriat dari Thailand, maka dia kodenya itu Y. Sedangkan untuk kode negaranya kita bisa lihat di referensi ISPT-nya. Caranya buka kode negara, kemudian cari negara yang berkaitan. Karena dalam kasus ini Thailand, maka kode negaranya yaitu THA. Untuk kode pajaknya 2110001. Jika seperti ini, kita bisa copy ulang. Untuk jumlah 1 hingga jumlah 20, karena sebelumnya kita sudah hitung, maka kita bisa langsung copy paste. Sebelum copy paste, kita harus mematikan dulu rumusnya. Jika kita tidak mematikan rumusnya, maka nilainya tidak akan keluar seperti ini. Cara mematikan rumusnya itu cara copy kemudian paste value. Jika rumusnya sudah pasti, maka kita bisa langsung mengkopinya ke daftar bukti potong. Untuk ini kita rubah menjadi general. Sudah seperti ini, maka kita langsung masukkan nama dan NPWP pemotongnya.
karena ini masih ada tanda titik yang seterusnya, maka kita hapus dulu tandanya. Jika sudah tanggal bukti potong itu akhir bulan berikutnya, maka karena ini masa Desember, maka akhir bulan berikutnya yaitu 31 Januari 2023. Tetapi perlu kita ingat juga karena tidak semua masa perolehan akhirnya pada bulan Desember. Contohnya pada kasus yang kedua ini yaitu bulan 8. Maka dia tanggal bukti potongnya yaitu tanggal 30 bulan 9. Dan kita lihat lagi yang tidak masa perolehan akhirnya tidak 12 bulan seperti ini. Bulan 9 maka bukti potongnya tanggal 31 bulan 10 tahun 2022. Dan yang terakhir ada yang bulan 10, sehingga dia tanggal bukti potongnya yaitu tanggal 30 bulan 11 2022. Jika sudah seperti ini, kita bisa menyimpannya dalam bentuk CSV. Dan kita simpan. Setelah itu kita pilih CSV dan pilih yang impor. Masukkan bukti potong A1. Buka file dan pilih yang sudah kita kerjakan tadi. Lalu kita klik impor. Alhamdulillah impor berhasil. Selanjutnya kita bisa melihat daftar bukti potongnya yang A1. Nah, di sini sudah masuk. Setelah mengisi SPT A1, selanjutnya kita mengisi daftar pemotongan pajak yang 1 masa pajak. Untuk yang 1 masa pajak ini bisa dilakukan dengan 2 cara juga, yaitu dengan cara manual atau dengan cara impor. Jika dengan cara manual kita bisa klik apa, kemudian masukkan datanya. Nah, kebetulan di saya sudah menghitung masa Desember itu untuk masa Desember ini yang dimasukkan hanya jumlah brutonya saja dan jumlah PPh 21 yang dipotongnya saja. Kita masukkan yang pertama, kita coba dengan cara yang manual dulu, yaitu kita masukkan
kode objek pajaknya yang 01. Nah, pegawai tetap jumlah penghasilan brutonya yaitu karena bukan warga negara asing maka kode negara domisilinya dikosongkan saja, kemudian klik simpan. Kita bisa melihat daftar bukti potong yang satu masa pajak. Nah, sudah ada di sini. Namun kita bisa mengerjakannya secara impor juga, yaitu caranya dengan buka folder. Nah, sebelumnya kita persiapkan juga. Selanjutnya kita buka yang CSV yang bulanan. Setelah itu kita masukkan masa pajaknya yaitu 12. Untuk penghitungan masa Desember ini dihitung yang hanya bekerja yang masih sampai bulan Desember saja ya. Untuk yang pindah kantor cabang ini tidak perlu dihitung kembali masa Desembernya karena dia sudah tidak bekerja di PT ini. Untuk itu cara lengkapnya kita masukkan namanya ke dalam masih sama seperti yang tadi, NPWP harus dihilangkan dulu tandanya. Untuk pembetulannya yaitu tahun 2022. Tahun pajaknya di tahun 2022. Dan pembetulannya 0. Untuk kode pajaknya 21101 karena pegawai tetap. Kita masukkan jumlah bruto dan jumlah PPh-nya. Jika sudah selesai, kita bisa menyimpannya dalam bentuk CSV. Selanjutnya kita impor bukti potong yang pemotongan pajak bulanan. Buka file, kita impor. Dalam di sini keterangannya impor 6 record berhasil dan 1 record gagal. Nah, kenapa 1 gagal? Karena yang pertama yang ISMI ini sudah dimasukkan secara manual yang sama. Kita lihat di data ISPT-nya.
Nah, karena isinya tadi sebelumnya sudah dimasukkan secara manual, maka tidak bisa dimasukkan kembali sehingga dia gagal. Jadi yang berhasil yang 6 ini. Untuk bukti bank A1 dan bulanan sudah selesai. Selanjutnya kita buka SPT induk. Selanjutnya kita ke lampiran checklist yang SST, kemudian klik 1 sebagai pemotong, kemudian tanggal setornya yaitu tanggal 20 bulan berikutnya hingga tanggal 20 Januari 2023. Tempatnya ini alamat perusahaan. Jika sudah, kita bisa langsung mengisi daftar SSP-nya. Caranya dengan pilih tambah, masukkan kode akun pajaknya, kode jenis setorannya, untuk kode jenis setoran disesuaikan dengan yang di sininya. Untuk SSP yaitu tanggal 10 bulan berikutnya sehingga tanggal 10 Januari 2023. Untuk nomor bukti PDK-nya ini bisa kita secara sendiri, Dan untuk jumlah PP yang distornya sebesar jumlah PP terutang yang di sini yaitu 20.326.800. Jika sudah, kita klik simpan. Yes. Jangan khawatir jika di sininya belum ada, kita bisa tutup, kemudian kita bisa cek lagi SSP-nya, dan maka hasilnya ada. Setelah semuanya selesai, kita bisa laporan SPT-nya yaitu dengan cara membuat file CSV-nya. Kita simpan lagi, kita simpan datanya. Untuk namanya ini tidak perlu diubah-ubah lagi, cukup seperti aslinya. Kemudian kita save. Nah, maka alhamdulillah CSV berhasil dibuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.